Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati yang akan membahas soal SKB CPNS Pedagogik Part 3. Nah, kita lanjut ke soal yang pertama. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap siswa pada proses pembelajaran, maka jenis penilaian yang tepat yaitu A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian tertulis, dan E. Penilaian diri. Jawabannya adalah B. Penilaian kinerja. Alasannya memilih B karena pada soal ini dinyatakan bahwa jika seorang guru ingin mengukur aspek sikap, nah aspek sikap tersebut akan dilihat ketika kita lihat pada proses pembelajaran kinerja dari masing-masing siswa tersebut. Nah, dari kinerja tersebut kita lihat bagaimana sikap dan perilakunya dalam proses pembelajaran, bagaimana kemampuannya, dan kemampuan itu menunjukkan serangkaian kegiatan dalam berperilaku pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk melihat sikap dalam proses pembelajaran yaitu melalui penilaian kinerja, hingga pada proses penilaian kinerja itu berakhir di hasil pembelajarannya gitu ya teman-teman. Kalau penilaian proyek itu pada periode tertentu dan secara berkelompok. Kalau penilaian portofolio itu penilaian yang bentuknya itu karya-karya siswa yang dikumpulkan pada periode waktu tertentu gitu. Nah, penilaian tertulis ini penilaian yang dilakukan oleh guru seperti tes tertulis gitu. Nah, kalau E, penilaian diri itu berarti penilaian terhadap diri sendiri. Siswa yang melakukan penilaian terhadap dirinya, bagaimana kemampuan dirinya dalam memperoleh pembelajaran dari guru gitu. Oke, next ke soal yang kedua. Disajikan teks kasus keterbelakangan pendidikan di suatu daerah di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai makna kebangkitan nasional 1908. Mendasarkan pada contoh teks kasus yang disajikan, maka pilihan penilaian yang tepat digunakan oleh guru adalah A. Pilihan ganda, B. Uraian, C. Skala sikap, D. Benar salah, E. Tes lisan. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa memilih B? Karena di sini memilih metode penilaian yang paling tepat dari kasus yang dicontohkan. Nah, di kasus tersebut adalah adanya keterbelakangan pendidikan di suatu daerah, tapi memiliki tujuan pembelajaran agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi. Nah, artinya pembelajaran ini harus bermakna bagi kehidupan siswa, di mana siswa tidak hanya sekedar tahu, jadi siswa harus lebih memahami tindakan-tindakan yang nantinya akan dijadikan pemecahan suatu masalah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, berarti penilaiannya harus menggambarkan kemampuan siswa yang memahami. Nah, jadi penilaian yang tepat itu penilaian dalam bentuk uraian. Ketika diberikan soal dalam bentuk uraian, maka siswa dapat menyampaikan apa yang telah dipahaminya dalam proses pembelajaran secara tertulis dan lebih rinci, sehingga kita mengetahui kemampuan siswa tersebut dalam menguraikan apa yang dipahaminya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran
adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik diminta untuk menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya dengan mengamati grafik berisi data, tingkat kenakalan remaja, dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah A. Tes kemampuan verbal, B. Tes kemampuan memahami data dan dalam grafik, C. Tes kemampuan membaca informasi, D. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan, E. Tes penilaian unjuk kerja dan portofolio. Jadi, jawabannya adalah D. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Mengapa menjawab D? Karena di sini pada indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya mengandung informasi beberapa kemungkinan kesimpulan. Nah, di situ kan ada beberapa kemungkinan kesimpulan, tapi peserta didik diminta menentukan kesimpulan yang paling tepat, disertai alasan dan pengamatan dari grafik yang berisi tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Nah, di situ kita lihat bahwa penilaian otentik dan holistik itu yang dapat memperlihatkan kemampuan siswa secara nyata dalam pengaplikasiannya di kehidupan. Nah, jadi dari sini kita bisa menggunakan tes lisan karena tes lisan itu siswa dapat menjelaskan apa yang dipahaminya dari proses pembelajaran dan bisa melihat tata cara atau step-step di mana siswa tersebut memilih penarikan kesimpulan yang tepat gitu. Karena kan harus disertai dengan alasannya, artinya tidak hanya memilih tetapi memahami beserta alasannya dan didukung dengan penjelasan dari grafik-grafik tersebut. Nah, artinya kemampuan siswa itu memang benar-benar nyata. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang keempat. Seorang guru hendaknya dapat menganalisis kualitas tes bentuk objektif secara empiris ketika menyusun soal pilihan ganda. Dalam beberapa kasus, soal pilihan ganda sering memiliki alternatif jawaban yang mirip antara yang benar dan yang salah. Alternatif pilihan jawaban salah atau pengecoh, distraktor dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika A. Jawaban pengecoh mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban yang benar. B. Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan. C. Jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. D. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. E. Tidak satupun peserta tes yang memilih jawaban pengecoh. Jawaban yang benar dari soal ini adalah D. Kenapa memilih D? Alasannya karena ketika ada pengecoh, artinya di situ siswa merasa terkecoh dengan jawaban-jawaban yang ada. Nah, jadi hanya ada siswa yang benar-benar memahami soal yang bisa memilih jawaban dengan tepat. Dan setidaknya ada 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Maka dikatakan jawaban pengecohnya itu bagus. Kalau misalnya semua peserta tes memilih jawaban pengecoh, artinya jawaban pengecohnya itu juga tidak bagus. Nah, jawaban pengecoh mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban yang benar. Ini tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Nah, yang B, jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan. Ya, ini juga terlalu jauh. Jadi kalau misalnya kita membuat pengecoh itu harus ada kaitannya dengan pertanyaannya gitu. Nah, yang C, jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. Menurut aku, kalau misalnya sulit dipahami itu, seseorang pasti tidak mau memilih itu gitu. Nanti jawaban pengecohnya tidak berhasil berarti ya gitu. Nah, yang E, tidak satupun peserta tes yang memilih jawaban pengecoh. Artinya jawaban pengecohnya ini buruk, jadi nggak dipilih sama siswa, nggak ada satupun siswa yang milih juga nggak baik, teman-teman gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa belum memenuhi ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk memanfaatkan hasil penilaian tersebut? A. Memperbaiki program pembelajaran.
B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jadi, jawabannya adalah B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Nah, di ilustrasi ini kan ada beberapa siswa yang tidak memenuhi ketuntasan belajar minimal, katanya gitu. Berarti siswa ini harus menempuh pembelajaran program remedial agar mampu melampaui batas ketuntasan minimal yang sudah ditetapkan. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video selanjutnya.